Sesi hari ini adalah lebih ke arah culture dimension. Nanti kita akan belajar culture dimension dari Hofstede, kemudian ada culture dimension yang kita pelajari dari Trompenas, ya, kemudian nanti ada dari Globe, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita belajar mengenai apa saja sih dimensi culture dari Hofstede sambil Anda melakukan absensi ya, karena absensinya sudah bisa diaktifkan. Pertama adalah power distance. Nanti saya akan jelaskan power distance ini karena di sini masing-masing ada penjelasannya. Power distance itu adalah rentang kekuasaan gitu. Power kekuasaan, distance itu jarak atau rentang. Kemudian uncertainty avoidance, uncertainty artinya tidak pasti. Kemudian avoidance adalah penghindaran ketidakpastian. Jadi kalau misalnya di suatu tempat itu serba tidak pasti, lalu uncertainty avoidance-nya berarti tinggi. Tapi kalau di suatu lokasi negara, let's say Singapura, ya, even though Anda jalan malam, tapi tidak ada masalah dengan security atau aman, gitu, berarti uncertainty avoidance-nya rendah. Ya, jadi segala sesuatu itu udah ada dari sisi keamanan, kemudian dari sisi prosedur atau undang-undangnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah individualism dan collectivism. Apa itu individualism? Apakah namanya individualism itu artinya egois? Enggak ya, individualism itu artinya tipikal dari suatu negara di mana most of warga negaranya itu lebih bisa melakukan activity by him or herself, gitu ya. Kemudian lawannya adalah collectivism. Anything activity itu mereka lakukan secara teamwork atau bersama-sama. Nah, lalu ada namanya masculinity. Apakah itu masculinity berasa kayak cowok banget gitu? Enggak. Jadi kita akan lihat orang yang tipikal maskulin tuh lebih ke visioner ya, lebih ke well plan. Anything tuh dia kerjain berdasarkan rencana gitu ya. Kemudian lawannya adalah feminine, lebih ke caring ya, lebih ke touching gitu ya. Lalu time orientation, apa-apa tuh dihitung atau dilihat berdasarkan orientasi waktu. Kadang-kadang kita lihat bahwa segala sesuatu activity dilihat benefitnya dengan timeline-nya, gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan indulgence. Nah, orang yang indulgence itu artinya orang yang penuh kasih gitu ya, dan lawannya adalah restrain, kaku gitu ya. Jadi kalau orang tuh suka dibilang, duh rigid banget sih ini orangnya gitu ya. Nah, itu berarti orangnya yang disebut dengan restraint. Tapi kalau dibilang orang yang happy, orang yang manja gitu ya, senang selalu hidupnya gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang indulgence itu orang-orang yang suka luxury gitu ya, dan toleransinya tinggi. Nah, lawannya adalah yang kaku tadi ya. Jadi misalnya Anda lihat orang yang apa-apa tuh harus lewat aturan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan restraint, dan harus dengan ada tekangan, batasan gitu. Itu disebut dengan restraint. Jadi 6 dimensi ini di research oleh Gerd Hofstede, Profesor Gerd Hofstede. Beliau adalah dosen ya, dan dia adalah dosen di Harvard, dan dia adalah founder dari buku Intercultural Research. Jadi dia meneliti bagaimana values dari budaya-budaya itu di across company. Ya. Nah, kita pelajari satu-satu nih ya, karena biasanya saya paling senang ngeluarin ini dalam ujian, karena itu basic Anda kalau nanti berinteraksi dengan multi culture. Jadi kalau Anda di Indonesia misalnya kan dengan ribuan budaya,
Anda tahu, oh tipikal budaya Batak itu misalnya suaranya keras-keras gitu ya, tapi bukan berarti mereka tuh orang yang angry gitu ya, orang yang emotional. The way of they communicate maybe sometimes is like keras-keras kayak gitu ya. Nah, power distance ya, sejauh mana rentang kekuasaan atau powers itu menerima di antara community-nya ya, didistribute apakah sama atau tidak sama. Jadi kalau yang high power distance itu artinya lebih ke mematuhi apapun mandat atau peraturan atau komen atau keinginan dari bos tanpa tanya babi. Jadi kalau misalnya bosnya Tarisha, misalnya one day kerja, terus atau misalnya orang tuanya bilang nggak boleh makan di kafe A. Nah, itu Tarisha kalau misalnya high power distance ya, dan orang tuanya ini adalah orang yang nggak boleh dibantah, itu berarti tipikal orang tuanya Tarisha adalah yang power distance-nya tinggi. Yes, ma'am, yes, boss gitu ya. Nah, ini di beberapa negara ya, Meksiko, South Korea, India itu yang tipikal power distance-nya is tinggi. Makanya dibilang membabi buta, pokoknya mematuhi superior. Dan sifatnya itu centralized, ikut apa kata yang paling tinggi atau yang di home office-nya. Ya, jadi kalau misalnya satu perusahaan dia punya beberapa subsidiary di negara lain, lalu ketika ada satu keputusan yang melakukan keputusan itu dari home office dan harus dipatuhi. Gitu. Lawannya apa? Lawannya adalah low power distance. Jadi kalau low power dia desentralisasi. Jadi antara atasan sama bawahan itu diberikan wewenang di bawahan untuk juga membuat decision atau keputusan. Atau misalnya antara headquarter, kantor pusat dengan subsidiary itu juga diberikan wewenang atau power untuk memutuskan. Jadi most of European country like Australia, Finland, and Ireland itu dia low power. Sometimes itu bawahan dilakukan atau ditreat sebagai partner, sebagai teman gitu ya. Nah di tempat saya bekerja, American Company, kita tuh udah biasa misalnya bos kita. Tapi kalau Indonesia no, kita harus patuhin culture. Bos saya misalnya usianya 58 tahun. Saya panggil dia nama gitu ya, Stephen gitu ya, Sobi King. Saya bilang, hai Sobi gitu ya. Nggak pernah Ibu Sobi, nggak gitu. Tapi kalau di Indonesia, kita harus patuhin culture bahwa orang yang lebih tua kita lebih respectful. Nah, jadi orang-orang yang high power itu biasanya tuh kita tuh lebih respect, lebih takut. Tapi kalau di country atau misalnya di keluarga Anda atau ketemu orang yang treat kita as a friend, ya as a partner, itu artinya power distance-nya rendah. Sampai di sini paham? Oke, that's good. Nah, lalu uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance itu lebih ke arah penghindaran ketidakpastian, di mana sometimes orang tuh terancam atau merasa nggak nyaman karena di country tersebut sometimes ambigu situasinya. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bisa mengeluarkan pendapat dengan bebas, tapi kadang-kadang diberangus atau di penjara misalnya ya, kayak Aung San Suu Kyi yang di Myanmar kan sekarang dia lagi ditangkap oleh government ya. Nah jadi high uncertainty avoidance artinya di negara tersebut ya lebih ke activity-nya itu lebih tidak nyaman gitu, lebih tinggi keinginan untuk security. Kenapa? Karena di sana merasa warga negaranya terancam. Jadi managerial risk taker-nya itu lebih rendah. Artinya kalau di dalam satu company ya manajernya itu tidak
powerful, tidak full responsibility kalau ada isu. Nanti dia bisa aja bilang gini, itu kan masalahnya kamu gitu ya, kalau ada apa-apa ya kamu dong gitu ya. Padahal di dalam suatu tata aturan perusahaan ya, itu ada namanya man behind the gun. Mungkin Anda kalau lihat Jepang ya, kalau misalnya ada salah satu timnya melakukan kesalahan dan akhirnya bencana, misalnya ada waktu itu kereta api tabrakan, yang berhenti atau yang menanggung kejadian ini adalah yang paling tinggi posisinya. Misalnya menterinya langsung mengundurkan diri. Kalau kita dicari-cari tahu nih, ya misalnya kereta tabrakan gitu ya, atau terjungkal gitu. Yang dimarahin adalah petugas pintu keretanya misalnya. Jadi bukan yang mengawasi yang tertinggi gitu. Jadi mereka bilang itu tuh yang tutup buka pintu kereta nggak bener, ngantuk. Akhirnya ada yang nyelonong angkot, akhirnya ditabrak sama kereta. Yang dipecat adalah yang tukang buka tutup. Padahal mungkin sistemnya tuh nggak benar. Nah, benar bahwa tukang keretanya yang buka tutup yang salah, tapi mungkin sometimes ada salah satu sistem, kan kita namanya manajemen ya, konsep dan sistem yang kita pelajarin, ya, itu nggak benar. Misalnya yang tukang tutup itu aja, 24 jam dia nggak tidur. Akhirnya dia ketiduran pada saat keretanya jalan, pintu keretanya masih terbuka, angkotnya masuk, tabrak, ada crash. Nah, hal-hal gitu tuh membuat jadi uncertainty avoidance-nya tinggi, ketidakpastian tinggi. Jadi Anda kalau naik kereta mesti lihat-lihat dulu nih, ada pintu kereta yang terbuka nggak pada saat Anda lewat di antar lintas jalan raya, kan kayak gitu ya. Nah, jadi kebutuhannya sangat tinggi untuk security. Oke. Nah, kemudian kalau yang namanya uncertainty avoidance-nya bagus, itu artinya uncertainty avoidance-nya rendah. Di negara tersebut, segala sesuatu udah dirasakan secara security aman. Manajerialnya menanggung resiko. The man behind the gun-nya berfungsi gitu ya. Dan biasanya di sini ambisius dari karyawan lebih tinggi karena mereka lebih fokus kepada kinerjanya. Sampai di sini paham? Jadi kalau Anda berada di satu perusahaan yang nggak pasti, besok ini dipecat atau enggak gitu ya, kemudian peraturan yang nggak jelas, itu berarti uncertainty avoidance-nya tinggi. Tapi kalau di dalam perusahaan itu SOP udah benar, kalau ada masalah, manajer yang menanggung risiko, atau company siap dengan keputusan yang ada, dan segala sesuatu udah berjalan bagus, aturan tertulisnya nggak banyak ya, karena mereka udah punya value bahwa setiap orang bekerja sesuai dengan aturan perusahaan, itu low uncertainty avoidance. Jadi mereka lebih nyaman, lebih aman kerja di sana. Kemudian yang ketiga adalah individualism. Apa itu individualism? Individualism itu lebih merasa any kind of your activities mereka bisa doing by himself or herself. Jadi mereka bisa jaga diri mereka sendiri. Ya, jadi tidak perlu untuk meminta ya kalau kita bilang tuh pendapat atau dukungan gitu ya. Jadi mereka itu lebih mampu melakukan activation. Artinya kalau yang mereka lebih merasa pede ya, itu berarti individualismenya tinggi. That's yang dilakukan oleh beberapa negara di Amerika ya. Kemudian di Kanada ya, most of American company itu lebih high individualism countries. Nah, mereka tuh lebih punya etos kerja biasanya. Nggak perlu diatur, mereka kerja sendiri. Biasanya mereka ini juga dipromosi karena kinerja individualnya very good. Jadi high individualism country adalah negara di mana inisiatif individunya lebih tinggi atau lebih besar. Lawannya adalah low individualism atau high collectivism.
apa-apa tanya. Misalnya kalau si Fana ada rencana untuk ke luar negeri, dia tanya ke keluarganya, dia tanya ke teman-temannya, ya, dan dia tanya dan dia butuh dukungan. Itu yang disebut high collectivism yang apa namanya dari orang tersebut. Nah, kalau di dalam batasan countries means that di negara tersebut any kind of activation itu dia butuh dukungan dari temannya, butuh pendapat dari lingkungan yang lebih besar, ya. Nah, jadi di sini lebih ke arah apapun harus dilakukan as a teamwork. Jadi kalau Anda lihat negara mana aja yang ada kasusnya, contohnya Indonesia, ya. Makanya di Indonesia tuh paling senang ngumpul, dan paling senang kalau ngumpul tuh guyup, kompak gitu ya. Nah, jadi negara yang kolektivismenya tinggi itu negara yang memang melakukan segala sesuatu berdasarkan gotong royong atau kelompok. Negara yang melakukan segala sesuatu dengan high individualism, artinya negara tersebut melakukan activation-nya berdasarkan inisiatif personal atau pribadi. Sampai di sini paham? Oke, that's good. Lalu kita masuk ke masculinity. Masculinity ini bukan berarti dia jantan banget gitu ya, dia cowok banget, tidak seperti itu. Tapi masculinity itu adalah nilai-nilai culture atau value di mana mereka lebih memikirkan apa yang dominan, value-nya. Lebih ke arah kesuksesan, ambisiusnya lebih tinggi, kemudian lebih ke arah apa-apa diukur dengan uang, dan anything of their activation diukur dari materi. Ada uangnya enggak? Kalau di Indonesia tuh suka bilang wani piro gitu ya, bayarnya berapa nih? Saya dapat apa nih? Kalau saya melakukan activation itu, this is maskulinnya yang lebih tinggi. Lawan dari maskulin apa? Mereka yang lebih memprioritaskan atau lebih mengkonsentrasikan hidupnya ke quality of life, ke friendly atmosphere, ke kerjasama. Dia lebih memikirkan ke yang namanya low job stress. Tidak perlu mikir terlalu rumit gitu ya. Kalau ada rutinitas di sana yang ribet-ribet, dia akan entertain dirinya. Dia akan berusaha untuk men-sunshine dirinya. Itu yang disebut dengan high feminine country. Lawannya adalah high masculine country. Orang yang dikit-dikit tuh dipikirin. Apa ya ini dapatnya? Kira-kira besok kita makan apa? Kira-kira nanti tantangannya apa? Jadi orang-orang yang high masculine itu lebih high job stress. Ya, lebih ke tingkat stressful kerjanya lebih tinggi. Sampai di sini cukup paham? Ada yang mau ditanya? Alicia, paham? Paham, Bu. Oke, Arya? Oke, that's good ya. Lalu kita masuk ke yang namanya time orientation. Nah, time orientation itu bukan merek jam time ya, tapi lebih ke arah bagaimana si community di suatu negara itu lebih mefokuskan terhadap time orientation. Kalau time orientation-nya panjang, itu biasanya mereka lebih fokus kepada fisiknya, lebih fokus kepada masa depannya. Dan biasanya orang-orang yang di long term orientation itu biasanya lebih mampu beradaptasi kalau ada kondisi yang berubah. Ya, dan biasanya mereka berinvestasi. Aduh, nanti 5 tahun lagi gimana ya? Makanya most of Asian country itu lebih suka punya rumah dulu daripada punya mobil dulu. Majority ya, walaupun mungkin ada pergeseran age ya atau demografi, anak milenial lebih suka jalan-jalan dulu misalnya atau punya mobil dulu. Tapi secara majority ya, orang-orang di negara Asia itu mikirin panjang gitu ya. Kalau ada uang ditabung dulu gitu.
ya. Beda dengan yang short term oriented cultures. Mereka lebih ke value stability, lebih ke leisure, ya, lebih ke yang happy. Kalau ada uang, ya udahlah uangnya dipakai nanti mati, nggak sempat digunakan uangnya, mereka jalan-jalan. Jadi Anda kalau lihat turis, ya paling gampang lihat turis itu di Jogja atau di Bali, itu kalau lihat orang US misalnya, kalau orang UK atau orang Spanyol, itu mereka mikirkan leisure-nya kalau jalan-jalan itu benar-benar tuh yang dinikmati. Kalau orang Indonesia enggak. Nanti misalnya Dewi jalan-jalan ke Jogja dicari, yang murahnya penginapan di mana nih? Ya, yang bisa dekat dari lokasi belanja, terus belanjanya mana nih yang murah? Dicari yang murah semua, dicari yang bisa dapat banyak gitu. Jadi the way of thinking-nya itu berbeda antara yang long term oriented dengan yang short term oriented. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup paham? Oke. Bu, Ya. mau Yes. tanya yang tadi Bu, yang Ibu bilang jelasin belanja itu tadi lebih ke long term atau short term ya Bu? Short term. Jadi mereka tuh leisure, lebih suka kalau misalnya ada activity, mereka lebih memikirkan senang-senangnya dulu. Oh, kalau long term itu lebih kemana Bu? Kalau short term kan orang lebih milih ke senang-senang, menikmatin hidup dari Ya, nanti kalau misalnya Michael pemikirannya long term, nanti gini, ada uang, aku nggak mau senang-senang, aku sekolah dulu. Nah, ya, oh beli tanah dulu, gitu ya. Oh beli apartemen dulu, soalnya nanti ada apa-apa nih, pandemi masih panjang, nanti uangnya habis, nanti saya makan apa, gitu. Paham ya? Jadi dia tuh berpikir visioner. Berarti kalau long term itu lebih mikirin ke masa depan, lebih mikirin ke yang penting-penting gitu ya Bu. Kalau short term itu lebih milih yang senang-senang gitu ya Bu ya. Iya, short term itu tactical. Apa yang bisa hari ini, besok tuh dipikirin berikutnya. Nah, sometimes itu bisa kita combine, ya, Michael? Cukup paham? Ya Bu, nanti kalau ada yang nggak ngerti saya tanya lagi Bu. Oke, that's good, ya. Bertanya Bu. Yuk, silakan. Ada nggak sih pengaruh time orientation itu terhadap kreativitas para pekerjanya Bu? Iya. Iya, biasanya orang-orang yang long term itu kreativitinya lebih tinggi. Karena dia tuh lebih strategik, gitu ya. Makanya kalau di perusahaan itu orang-orang finance, orang-orang strategik, ya itu orang-orang yang long term. Tapi orang-orang marketing itu kadang-kadang short term. Jadi kalau ada tuh penjualannya rendah, jatuh, kemudian dia bilang ini penjualan jatuh karena ada kompetitor yang buat program lebih besar atau lagi iklan atau diskon 50%. Supaya nggak jatuh kita buat. Nah, itu tipikal orang marketing. Makanya, even though tidak semua orang marketing gitu, makanya harus di-combine. Di dalam company, itu nggak boleh semuanya orang long term. Nanti kasihan ya, udah capek-capek kerja, kita nggak jalan-jalan nih. Misalnya Alicia, salah satu karyawan di sana yang senang jalan-jalan gitu kan. Nanti aja, sekarang lagi pandemi. Yang penting selesai dulu pandemi. Dalam hati Alicia, kapan kelar nih pandemi? Gua udah enak nih di sini gitu ya. Jadi masih ada kombinasi orang-orang di dalam manajemen itu yang dia long term oriented sama yang short term. Makanya di dalam keluarga juga biasanya ada kombinasi itu, nggak melulu orangnya long term. Nanti long term, aduh mami saya nih kerjanya cuma beli emas, beli tanah, uangnya banyak tapi kitanya gini aja makan ikan asin misalnya gitu kan ya. Nah, itu tuh orang-orang long term, nggak bisa di dalam keluarga kayak gitu. Mesti di mix. Orang-orang short term, udahlah hari ini buat hari ini, besok dipikirin lagi. Nah, itu tuh tipikal orang-orang short term. Sampai di sini paham? Oke, that's good. Berikutnya adalah indulgence versus restraint. Nah, indulgence itu agak-agak mirip kayak short term tadi. Tapi dia itu
benar-benar tahu what should they do ya. Jadi orang-orang yang lebih positif hidupnya, kemudian orang-orang yang lebih terkendali hidupnya, kemudian orang-orang yang merasa bahwa segala sesuatu itu harus sunshine their life. Ya, nggak boleh jutek, nggak boleh kaku gitu ya. Nah, kalau Anda lihat orang-orang yang nerd, tahu nerd ya? Nah, kayaknya kutu buku gitu. Itu biasanya orang yang restraint society. Jadi segala sesuatu itu harus ada aturannya, baku, rigid. Nah, itu yang disebut dengan restraint society. Nah, kira-kira yang harus di dalam satu negara kayak mana yang paling penting? Depend on. Jadi kenapa misalnya orang-orang di US, di UK, Australia itu lebih orang-orang yang indulgence? Karena mereka udah bisa memanage dirinya sendiri. Mereka itu kan orang yang individualis. Jadi they know what should they do, ya. Jadi misalnya sekarang lagi ada pandemi, emang nggak bisa bahagia apa kalau pandemi, gitu kan? Nah, tapi kalau orang-orang yang restrain, pandemi nih, hati-hati kamu. Nggak boleh nih kamu bahagia. Mikirnya itu semuanya ada aturan main. Oke, kita follow prokes kan namanya protokol kesehatan kan harus dipatuhin. Tapi masa sih kita nggak bahagia misalnya gitu ya. Nah, masa kita nggak olahraga pagi misalnya ya. Nah, jadi misalnya kayak kemarin tuh anak saya bilang, ayo kita ke ke Komo, ada di daerah Jakarta Selatan tuh daerah restoran yang boleh bawa anjing gitu ya. Nah, kalau saya orang yang sangat restrain, jangan gitu, nggak boleh. Nanti ada apa-apa rame. Tapi saya combine ya, akhirnya oke yuk jalan-jalan ya. Kita bawa anjing kita makan, ya habis itu pulang, tapi prokesnya tetap di follow ya. Tapi kalau orang yang restrain banget, itu kayaknya hidupnya susah happy. Susah bahagia istilahnya. Maybe ada di kelas ini juga kayak gitu, tapi saya lihat wajahnya nih kayaknya orang-orang indulgent semua ya. Udahlah kita yang penting positive thinking ya, happy kayak gitu ya. Jadi udah paham ya apa beda indulgence sama restraint. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya. Nah, kemudian kita masuk ke dimensi Trompenas. Tadi kita udah 6 dimensi budaya, kemudian kita masuk ke Trompenas. Nah, seperti apa dimensi dari Trompenas ini ya? Nah, kita lihat dimensi dari Trompenasnya ya. Oke. Nah, Trompenas ini dia punya culture dimensi. Yang pertama adalah universalism, ya. Lawannya particularism. Nah, universalism ini mirip seperti ya yang disebut dengan individualism. Lawannya adalah community. Nah, universalism itu artinya segala sesuatu ya dianggap udahlah ada caranya. Ada formal rules-nya, ada general SOP-nya, gitu ya. Nah, lalu kalau particularism itu adalah apapun activity itu harus ada kesepakatan, kan partikular tertentu. Nah, ini yang dilakukan oleh Trompenas, dia juga PhD yang mengajarkan mengenai culture di Wharton School. Jadi Wharton School itu adalah salah satu sekolah yang paling prestis ya di Pennsylvania lokasinya ya. Nah, dia bilang kayak gini nih. Kalau Anda pengen segala sesuatunya ya punya aturan yang nanti baku, ada formalnya, segala sesuatu misalnya cara melakukan kelas online. Pertama, masuk ke Moodle. Kemudian Anda belajar dengan kamera on. Kemudian berpakaian rapi, kalau bisa pakaian batik. Nah, jadi dibuat SOP-nya, formal rule-nya. Nah, itu yang disebut segala sesuatu itu bisa diterapkan dan universal. Lawannya adalah yang tidak
bisa dilakukan secara universal, tapi berdasarkan praktek yang berlaku, gitu ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa dilakukan, melakukan itu, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya Arya sama Tarisa nih menjalankan bisnis. Nah, tapi the way of doing bisnisnya hanya kalian berdua yang tahu, tidak berlaku umum, gitu. Paham ya? Jadi kesepakatan dari kelompok tertentu. Nah, lalu kalau yang disebut dengan community atau collectivism, di Trompenas itu juga ada. Ya, collectivism di Hope State, di Trompenas itu disebut dengan community. Ya. Nah, apa itu community? Community itu adalah bagaimana orang bekerja as a team. Tadi itu sudah dijelaskan juga di Hope State. Lawannya adalah individualism. Mereka menganggap bahwa any kind of their activation itu dia bisa lakukan as a personal. Nah, jadi kalau dibilang apa sih persamaan Trompenas dan Hope State, salah satunya adalah individualism versus community, dan di Hope State individualism versus community juga, atau collectivism. Nah, lalu di Trompenas itu ada dimensi yang disebut dengan natural versus emotional. Apa itu netral? Netral itu artinya orang yang sangat tenang, ya. Anda kalau bertemu dengan manajemen atau orang-orang yang kerja warga negara Jepang, atau mungkin warga negara lain yang kerja di Japan company, itu mereka dididik untuk any kind of crisis gitu ya. Mereka lebih tenang, lebih tabah. Nah, saya waktu kerja di Nissin Company yang Jepang untuk Nissin Food, ya, salah satu produknya adalah cup noodles, ya. Itu kita diajarin kalau misalnya ada suatu event, kemudian tidak bisa dilakukan event A dengan kondisi misalnya harus dilakukan di outdoor, kita tuh nggak boleh bilang gini sama bosnya, nggak bisa nih karena di outdoor lagi hujan, terus kita stop, kita nggak lakukan. Nah, itu nggak bisa. Jadi biasanya kita buat plan B yang di indoor. Jadi kalau di Japanese company, itu kita udah harus punya A, B, C, D, E. Nah, di UK company juga gitu. Di US tempat saya sekarang bekerja, kita gitu. Jadi nggak bisa langsung panik gitu. Aduh, nggak bisa nih. Lagi hujan di luar. Sementara kita harus buat aktiviti outdoor. Enggak, kita harus cari way out-nya gimana event itu bisa jalan. Jadi tipikal orang yang netral, tenang, tabah, ya. Lawannya apa? Emosional. Biasanya emosionalnya bukan artinya tukang marah, bukan. Dia orang yang demonstratif, ya. Jadi apapun yang dihadapin dia langsung ngomong gitu apa adanya, ya. Lebih istilahnya ya, lebih natural, ya. Dan kalau dia happy, dia bisa ketawanya kencang-kencang, ya. Jadi mungkin orang tua Anda ada yang kalau senang maupun sedih, dia cool aja. Nggak ada emosi, itu yang disebut netral. Tapi kalau misalnya ketiga ada yang lucu, dia langsung ketawa kencang-kencang, atau ada yang sedih, dia langsung berurai, air mata banget, itu orang yang emosional. Saya mau tanya Alicia, what kind of typical, lebih ke netral atau emosional? Emosional, Bu. Nah, ya, misalnya nonton film India gitu sedih banget, atau film Korea gitu ya, suka Korea drakor nggak? Suka, Bu. Nah, nggak ada angin, nggak ada badai, dia berurai air mata gitu ya. Nah, kebetulan saya bukan nggak suka, tapi nggak pernah mau masuk di film-film Korea gitu. Nanti jadi kebablasan ya. Biasanya kalau nonton tuh kan, gitu ya. Adik saya di Semarang tuh, update banget tuh segala macam bintang-bintang Korea, film Korea gitu ya. Nah, kalau saya tipikal yang lebih netral, jadi katanya gini, kamu kok nggak punya emosi sih? Bukan, karena lebih banyak
case perjalanan dengan waktu di dalam milestone atau life journey saya. Jadi saya lebih mampu melihat itu as a helicopter view. Jadi saya lebih tenang. Jadi kalau misalnya Anda di ujian nih ya, paling sering nih di nilai ujian. Nanti di bawah bilang gini, Ibu mohon maaf ya, saya semalam kurang tidur. Kucing saya mati misalnya ya, entah kucingnya atau anjingnya lagi sakit. Jadi saya nggak belajar Bu. Nanti Ibu minta nilai tambahan ya Bu. Terus nanti ada emotikon nangis gitu, sedih, pakai berurai air mata. Saya itu nggak terpengaruh ya. Karena udah banyak kayak gitu ya, kan saya ngajar dari 2009, jadi udah ngerti lah. Ini manusia mahasiswanya kayak apa. Tapi saya lebih touching kalau misalnya Anda gini. Saya udah berusaha Bu, ya minta tugas gitu ya. Terus kebetulan pada saat itu tuh Anda dalam situasi yang ada kasus di keluarga atau mungkin Anda memang tidak paham gitu ya, udah berusaha, nanti saya akan ajarin gitu ya, atau kita kasih nilai. Tapi udah nggak masuk, udah nggak kamera on, ujiannya jelek. Nah, ini contoh kasus kecil. Saya di semester lalu ada satu mahasiswa yang komplain, kan kita ada form komplain ya. Saya tuh senang juga kalau ada yang memberi masukan ya. Nah, dia komplain karena nilai UTS-nya 39, UAS-nya saya kasih 50, padahal actual UAS-nya itu 29. Anda bisa bayangkan kira-kira saya akan luluskan atau enggak? Gimana sih Pana? Anak mahasiswa itu diluluskan atau enggak? Nah, kemudian pada saat UTS jelek dia tidak datang ke saya untuk minta nilai tambah, dan dia cuma bilang gini, Bu, saya komplain karena saya setiap kali kelas ibu saya datang, ya, dan saya menjawab kuis dan saya jawab tidak nyontek seperti teman-teman saya. Dia nyalahin teman-temannya nilainya bagus karena nyontek. Nah, orang kalau nge-blaming orang itu sometimes ada masalah dengan diri, gitu ya. Saya bilang, ini saya kan, kita tuh kalau di kampus kan dosen itu kan selalu ada jawaban. Kita udah kasih, ini normatif jawabannya seperti apa. Itu udah kita submit ke ketua program gitu ya. Jadi dosen juga nggak boleh semena-mena kasih. Dosen boleh memberi nilai kalau Anda itu memang proaktif ya, kamera on ya, kemudian berusaha untuk bisa menjawab dengan baik walaupun ketiga ujian kelihatan Anda tidak bisa. Artinya ada effort di sana. Gitu ya. Nah, lalu saya bilang, ya, kenapa di UTS-nya pada saat UTS kok kamu nggak ngomong, padahal nilai UTS-mu kan itu 39. Biasanya saya tidak ada subsidi nilai ya. Tapi seperjalanan dia rajin, saya tambahkan nilai UAS-nya yang tadinya rendah banget itu, saya tetapkan. Gitu. Kemudian, walaupun jawabannya salah banget, saya tuh biasa kasih upah nulis lah, ya, upah nulis. Tapi tetap nggak tertolong. Lalu dia nangis, dia seorang pria nangis, ya nangis karena dia bekerja dan belum tentu bisa melanjutin kuliahnya karena orang tuanya itu cuma bayar separuh, dia bayar separuh. Saya bilang kenapa nggak dari awal kamu belajar dengan baik ya, karena nilai sudah keluar dan dia minta nilainya nilai kuisnya jadi 80, 85 semua, ya. Padahal saya walaupun nilainya, walaupun jawabannya kurang manusiawi karena dia cukup bisa rajin submit quiz, saya kasih nilai 75. Nah, lalu saya bilang, kira-kira kalau kamu jadi dosen, ini kamu luluskan enggak? Dia nggak bisa jawab, ya. Dan kampus kita kan menjaga quality ya, saya juga nggak mau Anda datang ke saya nangis-nangis, terus nanti lulus gitu, ya kan? Nah, kualitas dari Anda sebagai personal, sebagai nanti one day jadi alumni juga harus di maintain kan ya. Nah itu, jadi hal seperti itu yang harus dilihat ya. Nah kemudian dimensi dari Trumpenas yang lain adalah terkait dengan spesifik versus diffuse. Spesifik itu artinya di mana orang-orang tuh lebih ekstrovert ya. Nah
Kalau spesifiknya tinggi, ya mereka tuh orang-orang yang pengen walaupun dia punya kekhususan, misalnya orang Australia, orang Amerika, gitu ya. Nah itu tipikalnya kan adalah spesifik. Mereka lebih terbuka, lebih ekstrovert. Nah spesifik itu lebih ke identity yang khusus, gitu ya. Jadi kalau high specific cultures adalah orang-orang yang Anda sudah bisa identify. Misalnya kalau di sini ada yang orang Padang nggak? Siapa Padang di sini? Risma Padang nggak? Bukan. Risma apa? Jawa? Iya, Bu. Nah, tapi di sini kan Risma ngomongnya normal ya. Tapi kalau Jawanya medok gitu ya, orang tuh harus bilang Jawa, gitu ya. Nah, atau yang paling bisa kelihatan tuh Padang tuh, saya bisa nangkap Batak gitu kan. Nah, Makassar ya, the way of dia bicara itu kelihatan apa namanya ciri khasnya. Nah, lalu lawannya apa? Lawannya adalah orang-orang yang introvert, orang-orang yang culture-nya diffuse. Orang-orang spesifik ini biasanya extrovert, tapi orang-orang yang introvert biasanya lebih diffuse, lebih nggak mau bicara apa keadaan sesungguhnya. Misalnya kalau Risma ini orang yang diffuse, kalau misalnya saya tanya Risma, kamu gimana? Kita kalau misalnya Risma ini bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya, kan selama pandemi ini bimbingan kita lewat Zoom ya, online. Nah, dari mahasiswa bimbingan saya kan saya itu suka bimbingan malam, gitu ya. Kalau hari Minggu itu baru agak sore. Saya tanya nih, misalnya namanya Emmy. Emmy ini orang yang spesifik. Kalau Emmy, misalnya saya buat bimbingan jam 10 malam, terus Emmy orang spesifik, dia akan bilang, Bu, saya udah ngantuk nih, Bu. Besok aja ya. Gitu. Dia orang spesifik. Extrovert, bilang apa adanya. Atau bilang, nggak ngerti nih, Bu, gimana caranya. Nah, tapi kalau orang yang diffuse, nggak gitu. Ya, dia akan bilang ini, Emmy, kamu ngerti nggak ini yang udah saya terangkan? Oh, ngerti, Bu. Tiba-tiba saya tanya lagi, oh iya, nanti saya pelajari, Bu. Nah, dia nggak terus terang nih orang-orang yang diffuse. Oke, jadi ada nggak tipe gitu? Ada. Ya, kalau Anda ketemu sama orang suku Sunda gitu ya, lapar juga dia bilangnya masih kenyang. Gitu ya. Saya kan ngajar juga di Bandung. Kalau saya tanya mahasiswa saya orang-orang di Bandung nih, tapi yang aslinya Bandung, biasanya gini, kamu ini enggak ngantuk nggak kalau saya buat ngomong? Oh, nggak apa-apa, Bu. Terus aja, padahal dia udah ngantuk. Nah, nggak berani untuk terus terang. Kemudian ada yang dimensi budaya achievement versus ascription. Saya mulai dengan ascription ya. Ascription itu tipikal yang apa-apa tuh dilihat. Ini anak siapa ya? Kemudian gendernya, biasanya laki-laki itu lebih di-respect dibandingkan yang perempuan, gitu ya. Nah, lawannya budaya ascription itu adalah achievement. Orang dilihat ini nih orangnya pinter enggak? Orangnya itu kinerjanya bagus enggak? Orangnya ini IP-nya bagus enggak? Nah, kalau saya lagi sidang tesis kayak kemarin, saya biasa tanya nih ke dosen kalau saya jadi penguji, saya tanya ke pembimbingnya. Ini mahasiswa ini IPK-nya berapa? Kalau IPK-nya 2,5 gitu ya. Nah, itu juga berdampak nanti kita pada saat melakukan penilaian. Bukan tidak mungkin dia bagus pada saat presentasi di tesis, tapi biasanya IPK itu juga berdampak juga more or less itu kelihatan pada saat dia presentasi juga. Pada saat dia menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada dosen. Gitu ya. Nah, jadi saya nggak ngelihat dia tuh anak siapa gitu. Oh, ini anaknya bupati nih yang lagi tesis. Enggak. Tapi saya lihat achievement-nya. Kalau dosen pada saat bimbingan, pada saat tesis, atau Anda mungkin punya dosen pembimbing pada saat skripsi, most of them, ya biasanya dosen tuh lihat Anda itu achievement-nya apa.
Bukan lihat, oh Arya tuh anaknya direktur PT Kelapa Gading Real Estate gitu. Enggak. Ya. Nah, oh Arya tuh ke kantor tuh bawa Alphard gitu loh. Enggak. Ya. Nah, jadi yang kita lihat adalah achievement-nya, kinerja prestasinya. Sampai di sini paham? Oke, that's good. Nah, Ibu, ya. mau tanya Bu, yang tadi mengenai emosional tuh contohnya kayak gimana ya Bu? Yang di mana? Yang tadi Ibu jelasin Bu, yang berbeda netral sama emosional Bu. Oh, ini ya. Nah, kalau yang emosional itu orang yang to the point, orang yang emosinya langsung terlihat. Kalau dia nggak suka, dia bilang, I don't like you. Tapi Ibu, kalau kalau emosional bisa dibilang extrovert nggak sih yang tadi Ibu Bisa. jelasin juga? Bisa. Demonstratif. Itu bukan berarti emosi kan, marah-marah gitu. Bukan. Dia lebih terbuka orang. Oh, lebih kayak punya ekspresi, lebih kayak bisa mengeluarkan pendapat buat orang-orang gitu, betul. banyak bertanya gitu ya Bu ya. Dia lebih apa adanya. Kalau yang netral bukan berarti dia nggak bisa mengeluarkan pendapat, tapi dia lebih cool, lebih tenang. Introvert ya? Not really introvert, tapi dia itu lebih tidak bisa dilihat dia lagi marah, dia lagi happy, atau dia lagi sedih atau lebih senang. Dia lebih mampu mengelola emosinya. Makanya di sini dibilang lebih tabah, lebih tenang. Bisa dibilang orang neutral itu lebih ke pendiam nggak sih Bu? Atau neutral itu lebih ke kayak ya udah orang yang ngomong apa disetujuin aja, diiyain gitu Bu? Bukan. Kalau netral itu dia lebih tahu kapan dia bicara, kapan perlunya aja. Jadi kalau dia rasa ini nggak penting banget, ya dia ya udah tenang gitu ya. Kadang-kadang kan ada satu case nih, misalnya ada peraturan baru. Nah, kalau orang yang emosional dia langsung bilang nih apa nih peraturan, walaupun nggak dalam marah-marah, tapi dia langsung ngomong nih. Peraturan ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Dan dia kalau nggak suka, dia bilang, saya nggak suka peraturan ini, saya nggak follow. Kalau orang netral, dia lihat dulu, dia lakukan. Lalu dia gini, oh peraturannya kayak gitu, ya udah dijalankan aja. Nanti kita kan tahu bahwa peraturan ini bisa atau enggak, bagus atau enggak, kan nanti akan dilihat dari banyaknya orang yang komplain, misalnya gitu. Jadi dia nggak mau langsung emosi bilang, ini peraturan saya nggak cocok, ini peraturan saya nggak suka. Dia jalanin dulu, dia tabah itu kan dia jalanin dulu. Nanti kalau kelihatannya nggak proven atau nggak bagus, baru dia ngomong. Nah mungkin di keluarga ada gitu, aku jalanin dulu lah, gitu ya. Nanti kalau nggak bagus, nanti Risma Rani bilang ke ibunya, Bu, ini kayaknya nggak cocok deh, saya udah coba, tapi buat saya ini nggak pas. Paham? Bisa juga nggak kalau emosional itu orangnya belak-belakan gitu? Bisa. Tapi kalau orang netral, dia nggak belak-belakan, dia jalanin dulu. Misalnya, Michael disuruh sekolah di Widyan E, jurusan akuntansi. Semua Michael nggak suka. Tapi ketika udah 4 semester, Michael jadi suka. Nah, dia tabah jalanin, dia tenang. Atau Michael nggak terlalu suka, tapi bilang gini, Bu, saya tuh nggak suka akuntansi, tapi saya jalanin, tapi saya minta yang kayak gini ya, yang kayak gini nanti kalau lulus, saya nggak mau kerja di bagian akuntansi. Nah, paham kan? Paham. Misalnya saya nih kan dari teknologi pangan ya. Nah, seperjalanan dengan saya bekerja, saya nggak kerja di laboratorium. Padahal saya tuh waktu kuliah tuh saya asisten dosen ya. Beberapa kali diminta dosen dan sekarang saya jadi dosen juga ya. Tapi saya nggak mau yang diem gitu di satu lokasi yang statis istilahnya. Saya mau mobile. Makanya saya tetap ada nuansa yang nutrisinya, tapi saya lebih pilih yang dynamic. Gitu. Ya, sampai di sini paham?
Udah? Oke, that's good. Lalu tadi kita udah achievement description, udah paham ya. Nah, time ini sama seperti tadi ya, time orientation. Hanya saja di time orientation ini ada yang disebut dengan sequential, ada yang disebut dengan synchronous ya. Artinya apa? Kalau sequential itu dia melakukan kegiatan tidak bisa multitasking. Nah, kalau laki-laki tipikalnya sequential. Kalau dikasih 3 activity, ya misalnya Arya dikasih 3 activity, Arya bilang gini, Bu, saya kerjain satu-satu ya Bu. A dulu, kelar A, B dulu, kelar B, C dulu. Itu yang disebut sequence. Satu kegiatan in a time. Dia keep strictly, ya. Kalau udah selesai satu, baru next activation. Lawannya apa? Synchronous, multitasking. Nah, multitasking ini ya adalah tipikal di mana activation-nya itu beberapa activity tapi dilakukan in a time. Biasanya perempuan, the power of emak-emak. Sambil ngomel, sambil nyapu, sambil masak, dia bisa kerja. Ya, misalnya Anda sekarang sambil dengerin saya, sambil WA, sambil nonton, itu bisa. Itu perempuan tuh gitu. Tapi kelemahan dari orang yang sinkronis, multitask, itu keracunan otaknya akan lebih cepat rusak. Bisa sampai 30-35%. Itu sebabnya wanita itu lebih cepat demensia, lebih cepat pikun, lebih cepat lupa. Karena banyak nih yang dia pikirkan dan dia tidak pilih-pilih satu-satu. Kalau bisa semua dia kerjain. Ya, misalnya nyetir, kan saya tuh berusaha untuk sekuensial, tapi kadang-kadang tidak terelakkan. Lagi nyetir nih, saya sarapan. Ya, kalau ke kantor itu ya, nyetir sarapan, tiba-tiba ada telepon. Nah, kalau suami saya nggak diangkat tuh, ya, dia nyetir. Tapi kalau saya ada telepon, ya saya sambil ketawa telepon. Kadang-kadang saya sambil zoom tuh. Saya nyetir, zoom, makan. Ada berapa activity di situ? Nyetir, zoom, ya, kemudian makan. Nah, 3 activity in a time, synchronous. Ini yang sebenarnya nggak bagus, ya, tapi kadang-kadang tidak terelak. Nah, ada yang kayak tadi di Hofstede, dia tuh lebih mana yang dia pikirkan time orientation-nya, ya. Kalau di Trompenas ada yang disebut orang yang berpikirnya masa lalu. Istilahnya kayak post power. Dulu, mungkin orang tua Anda tapi nggak boleh diomelin ya. Misalnya, oh papa ini orangnya post power deh. Pas dulu, papa tuh jalan 10 kilo loh ke sekolah gitu ya. Nah itu kakek saya tuh. Kalau ketemu ya dulu dengan yang opung ya atau kakek, bilangnya gini, kalian nih sekarang ya manja-manja ya. Dulu saya tuh 5 kilo jalan kaki. Air tuh dicari berapa kilo gitu. Kadang-kadang dia sambil ngomong, kita sambil makan tuh dia makan. Terus makan tuh ya, kalau dulu tuh harus duduk rapi, ya, habis makanannya berdoa lagi baru bubaran. Kalau sekarang kan orang makan ya sambil-sambil aja gitu ya. Nah, jadi tipikal orang pas itu beda. Nah, lawannya apa? Lawan pas adalah future atau lawan pas adalah present. Orang yang tipikal orang present yang dipikirkan adalah hari ini aja. Besok tuh punya kesusahannya sendiri. Tapi lebih gila lagi orang future dipikirkan, nanti saya tuh punya uang 10 juta. Nah, kalau orang yang present, 10 juta tuh langsung dia beliin gadget. Mumpung lagi diskon nih gadget. Tapi kalau orang yang future gini, 10 juta, saya akan bisnis apa, nanti akan jadi 50 juta. Atau 10 juta ini saya tabung, nanti buat sekolah saya nanti S2. Jadi pikirannya panjang, ya. Nah, di dalam keluarga saya ada tipikal yang pas, mikirin dulu tuh kayak gini, ini kita jalan-jalan, sekarang pandemi gini, males gitu. Yang dipikirin dulu ada, gitu ya, karena kita tuh 6 bersaudara, ada yang tipikal gitu. Tapi ada yang tipikalnya present. Jadi, ada waktu nih, hari ini liburan, dia pergi tuh kuliner tuh, beli apa-apa yang dia suka ya. Nah, tapi ada yang future, ya saya komposisi future saya itu lebih tinggi.
daripada present gitu ya. Jadi saya kalau ada something itu saya ini nanti bagusnya diapain gitu ya. Nah, jadi ada investasi ke depan. Sampai di sini paham? Bu, mau tanya yang sekuensial, Bu. Kalau sekuensial itu bukan kayak multitask ya, nggak bisa kayak melakukan aktivitas itu lebih dari satu ya, Bu. Kalau multitask itu sinkronius namanya. Kalau satu kegiatan itu sequence. Satu dulu, masuk ke yang lain, baru kelar yang activity itu baru next activation. Itu yang Berarti disebut. kalau sekuensial tuh nggak bisa kayak melakukan aktivitas tuh lebih dari satu ya, Bu ya. Betul. Pikirannya satu tujuan. Betul. Kalau lebih dari satu jadi pusing gitu. Ya, itu namanya sinkronis atau multitask. Kalau all three time periods equally important itu seperti apa ya, Bu? Yang mana? Yang titik 3, Bu. Titik 3 itu iya. Jadi future itu kan more important tuh. Jadi dia pikirkan nih ke depan. Jadi kan saya kasih contoh. Misalnya Michael punya uang 10 juta. Kalau Michael orang yang berpikir ke depan, future, yang kalau di Hofstede bilangnya time orientation-nya long. Uang 10 juta ini nggak langsung dibelanjain sama Michael. Nah, tipikal orang Itali, orang Amerika, orang Jerman, dia tuh ngerti, dengan 10 juta ini saya mau apain. Oh, saya nanti akan buat investasi, beli bibit udang misalnya. Oh, buat investasi bisnis apa gitu. Nah, itu orang yang future. Nah, itu lebih penting untuk tipikal di negara-negara Italia. Kalau orang Indonesia enggak. Dia ya, tapi ini majority ya. Mungkin Anda bukan yang masuk di past atau present. Ya, makanya tadi saya bilang kayak kakek saya, itu kalau kita tuh cucunya agak nakal gitu ya, makan dibuang-buang, ya, nggak habis, dia bilang, dulu, gitu ya. Nah, pasti ada seperti itu. Dulu, itu saya tuh jalan kaki 5 kilo, nanam padi dulu baru makan, kayak gitu tuh. Itu yang pas. Gitu. Terus presence itu juga tipikal mostly orang-orang Indonesia. Pernah dengar pepatah nggak? Mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Ya kan? Ya. Jadi nggak dipikirin nih, kalau nggak makan kan bisa mati. Bisa mati nggak makan? Michael? Bisa. Kalau tapi nggak makan ya bisa mati, Bu. iya. Kan kita makan kan 4 sehat 5 sempurna, 3 kali sehari. Nah, Kalau saya mah sekali sehari juga udah cukup, Bu. Nah, sekarang bilangnya nggak 3 kali sehari, nggak 4 sehat 5 sempurna, nutrisi berimbang istilahnya. Jadi yang penting ada protein ya, gitu ya. Kemudian ada yang bergizi lah istilahnya. Nah, jadi orang-orang yang berpikir untuk hari ini ya hari ini aja gitu. Tapi kita dilahirkan nggak orangnya melulu kepikiran masa depan. Gitu ya. Misalnya ada uang 10 juta, kemudian ada banjir, terus masuk ke rumah kita. Terus kita bilang gini, banjir nggak apa-apa deh, 10 juta ini nggak mau buat beresin banjir. Biarin aja banjirnya, terus Anda kelelep. Nah, nggak gitu kan? Nah, jadi kita ini dilahirkan untuk melakukan porsi yang benar. Kapan melakukan future, kapan berpikir ke masa lalu itu untuk bisa lihat yang baiknya dijalankan, yang buruknya ditinggalkan. Kemudian berpikir yang hari ini, gimana hari ini supaya berjalan dengan baik. Jadi, combine antara past, antara present, dan future-nya harus kita manage dengan baik. Sampai di sini paham? Yang di bawahnya lagi, Bu, yang all three time periods itu masih. Itu yang saya bilang, dikombinasi. Jadi 3 waktunya yang past, itu 1, yang present, yang future, kan 3 ya, itu di equally important, sama-sama penting sebenarnya. Itu yang diramu, supaya Anda jangan mikirin zaman dulu aja, gitu ya. Nah, jangan mikirin masa depan aja. Jangan mikirin hari ini aja, tapi di blending, makanya dibilang all 3 times period equally sebenarnya itu sama-sama penting. Paham? Oke, makanya contohnya tuh orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang di negara Prancis, orang-orang di negara Belgia. Mereka tuh
benar-benar mampu melihat kapan melakukan past, kapan melakukan future, kapan melakukan present time. Saya akan tayangkan culture daripada Prancis ya, tipikalnya seperti apa. Bentar ya. Sebenarnya saya mau switch ke nah. Bisa nggak ya saya switch? Kalau saya switch nanti sebentar lagi mati. Sebenarnya internet rumah saya itu dari. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, saya mau tanya ya, kira-kira dari dimensi ini mana sih ciri khas daripada budaya Prancis tadi? Nah, saya ambil dari sisi Hofstede. Kan mereka kayaknya senang art, ya, apakah tipikalnya indulgence atau restraint. Kemudian mereka tuh lebih melihat segala sesuatu harus indah, ya, harus dirancang bagus. Kan orang-orang Prancis tuh yang nilai artnya lebih tinggi ya, jadi nggak mau asal-asal. Jadi kalau Anda lihat chef, ya, chef yang bagus tuh mostly adalah dari Prancis, ya. Misalnya dia kalau buat makanan, ya, itu digarnisin pelan-pelan. Kalau kita mau ya udahlah masak Indomie ceplok-ceplok campur-campur semua makan gitu kan. Kalau mereka Indomie itu bisa jadi indah. Nah, kira-kira tuh time orientation-nya gimana? Apakah dia yang short atau long? Kemudian tipikal orang Prancis gimana? Dia lebih maskulin atau feminin? Ya, dengan orang-orang yang suka art, suka taking care, itu kira-kira orang Prancis seperti apa? Kemudian dia lebih individualism atau collectivism. Kemudian negara Prancis sendiri itu ketidakpastiannya tinggi apa rendah? Lebih aman atau lebih tidak aman? Kemudian power distance-nya gimana? Apakah mereka menganggap orang itu as a partner atau enggak? Siapa yang bisa jawab dari culture Prancis ini? Saya kasih 5 di UTS. French culture. Ayo, ada yang berani? Kalau bisa yang tidak menjawab minggu lalu ya. Halo? Gimana?
Nggak ada? Boleh ambil juga dari dimensinya Hofstede. Nah, apakah mereka itu lebih ke arah particularism atau universal? Ini sama individualism, atau mereka lebih emosional enggak? Atau mereka lebih netral? Anda boleh either dari Trompenas atau dari Hofstede. Mereka tuh lebih diffuse nggak sih? Atau mereka orang yang lebih spesifik? Orang lebih ekstrovert enggak? Kemudian orang yang lebih memikirkan gender enggak? Atau status? Atau mereka orang yang memikirkan achievement? Nah, kemudian mereka lebih time orientation-nya apa? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak bisa jawab, kita bahas bareng-bareng ya. Tapi suaranya saya hilangkan, ya. Oke, kita ulangin ya. Kita masuk dari sini, kita bahas satu-satu ya. Dari sini ya, kalau Anda bisa lihat, ini mereka nih orang-orang yang sifatnya apa? Orang-orang yang sifatnya individualism atau kolektivism? Individualism. Kalau menurut saya gitu, Bu. Iya, betul. Ya, terus melihat dari gedungnya, ini mereka orang yang long term apa short term? Long term. Ya, long term. Jadi dia berpikirnya tuh lebih jauh gitu kan ya. Kemudian orangnya ini lebih indulgence apa restraint? Orang memikirkan kesenangan atau nanti aja lah yang namanya senang-senang gitu. Memikirkan kesenangan. Kesenangan, kan kita bisa lihat berikut ini. Nih ya, jadi mereka itu culture-nya itu benar-benar pengen diekspos tidak hanya di negaranya, tapi juga di negara lain gitu. Seluruh dunia tahu yang namanya Prancis itu tuh sekeren apa gitu ya. Paris itu sekeren apa. Kemudian Mona Lisa itu sekeren apa gitu ya. Mereka benar-benar explore culture itu dengan detail ya, dengan art. Makanya dia dibilang yang long time. Nih, kan mereka hasil-hasil karya seni yang indah itu mostly datangnya dari Prancis ya. Nah, kayak gini kita nggak bisa dalam waktu short time untuk melakukan hal seperti ini. Tentu ada perencanaan jangka panjang yang well prepared, well managed, yang akhirnya mengeluarkan output karya-karya yang besar dan matang. Nah, ini patung lukisan Mona Lisa ya, saya sudah ke sana ya, Museum de Louvre namanya ya, di Paris. Nah, ini dijaga polisi itu 24 jam karena bisa saja dipalsukan, diganti dengan retro. Ini adalah pas orientasi sebenarnya kan, cerita masa lalu yang diekspos di masa sekarang dan masa depan, untuk menggambarkan masa lalu mereka itu juga penuh dengan kinerja atau prestasi yang bagus. Jadi dia combine antara masa lalu
masa kini dan YouTube. Nih kan, ini nggak mungkin bisa sebagus ini kalau mereka hanya kerjakan, oh iya pengen bangun gedung, langsung beli pasir, beli semen, terus jadi, enggak. Ini butuh pemikiran yang futuristik, yang long term, yang sifatnya itu benar-benar well planned, ya. Nah, ini Anda kalau siapa tahu di sini ada yang belajar ballet ya, itu nggak bisa sehari belajar terus bisa kayak gini nih, jinjit-jinjit sambil nari gitu ya. Nah, ini butuh terus-terusan exercise ya, practice supaya bisa tuh seindah ini. Nah, paham ya? Jadi begitu cara kita tuh untuk mengapresiasi suatu isu atau suatu case ya. Jadi saya selalu biasanya akan buat contoh-contoh ujiannya juga nanti kayak gitu ya. Jadi misalnya saya buat case, kemudian nanti Anda bisa tahu, oh ini kayak gini, ini apa gitu ya. Apalagi dengan saat ini kan kita online. Jadi bisa jadi saya buat multimedia, nanti Anda explore. Jadi lebih hidup ya, lebih hidup cara Anda menilai suatu kasus. Ya. Nah, ada lagi ya Trumpenas culture itu yang sifatnya adalah inner directed. Inner directed itu artinya kalau kita bisa melakukan activity yang berdasarkan kekuatan kita atau kemampuan kita, ya biasanya itu akan memberi hasil yang bagus. Kan inner. Jadi kemampuan personal kita yang akan membuat suatu kinerja bagus atau tidak. Lawannya apa? Outer directed. Jadi orang percaya bahwa udahlah nanti keadaan di luar akan membuat sesuatu menjadi lebih bagus. Orang-orang yang lebih fleksibel attitude-nya, lebih yang udahlah nanti ikutin apa yang terjadi deh, go with the flow. Itu tipikal yang outer directed. Jadi let it be. Yang penting kompak, yang penting nggak ada huru hara, itu orang yang outer directed. Tapi orang yang inner itu orang yang agresif sometimes. Orang yang ambisius. Dia bilang kalau gue punya kemampuan, gue pasti bisa. Nah, itu orang yang inner directed. Tapi kalau yang outer gini, ya nanti juga hasilnya akan bagus lagi kok. Ntar juga berjalan normal lagi kok. Nah, makanya ada istilah di sini, go with the flow. Itu yang typical outer directed. Sampai di sini paham? Oke, that's good. Nah, saya akan kasih contoh juga yang time orientation ya, supaya Anda bisa dapat gambaran yang jelas sebelum masuk ke global project ini. Bentar ya, saya cari videonya dulu. Oke, ini ya contohnya. Jadi monokronik dan polikronik itu tuh berkaitan dengan time orientation. Saya share ya. Jadi di kelas saya tuh saya berusaha tuh Anda tuh ngerti, tapi nggak cuma dari lecturing saya aja. Jadi banyak audiovisual atau case. Kenapa? Karena pertama kemampuan orang untuk full konsentrasi itu tuh nggak panjang. Sebenarnya waktu efektif untuk konsentrasi itu efektif ya. Itu tuh di 45 menit is already very good. Ya, that's why saya combine
antara yang sifatnya audiovisual. Kita lihat ya. There is one factor we all share and have equal access to: time. No matter who we are, each day we are presented with 86,400 seconds to use, lose, spend, or save. Not everyone or every culture views or values time the same way. Depending on where you live in the world, you have developed your view of time and what it means to how you conduct your day. One aspect of time that differs among cultures is chronemics, and that is the study of the role of time in communication. Time is money is a key saying in cultures that see time as linear and measured by tangible results. We call these cultures monochronic. In monochronic cultures, you learn sayings like, "A stitch in time saves 9," or "Time flies." Monochronic cultures see time as linear. Agendas specify how time is used, and the expectation is that certain things will be accomplished within a given time frame. Monochronic cultures set their watches and clocks, and time becomes the designated driver of what happens in the course of a day. In contrast are cultures that may adhere to being more on island time. Polychronic cultures view time not as fixed, but as flexible. What happens in the course of a day is not measured on a to-do list, but more on a what did you get to-do list. Relationships are as important as tasks in most polychronic cultures. Lunch can run long if we are talking and discussing, well into a monochronic workday. Many things might happen in a meeting that do not relate to a proposed topic. Time is fluid and driven, not by the exact minute, but what is present in the moment. Most of project completion and deadlines demand that we adhere to linear schedules, but much can be learned from stepping back when possible and allowing ourselves to experience time and relationship in a polychronic way. Edward T. Hall, the famous scientist who studied culture, said, Oke. Nah, sebenarnya ini nanti ada kaitan nanti sesudah UTS ya, bagaimana yang namanya time base itu tidak hanya yang long term, yang short term ya, kemudian yang sinkronius, kemudian yang sequence gitu ya. Tapi nanti ada juga istilahnya monokronik. Jadi segala sesuatu itu diekspresikan dengan ada yang disebut dengan timeline, waktunya. Oke, nah itu untuk anak-anak bisa tahu bahwa kita nggak cuma bilang, oh waktu ini short time, long term, enggak. Jadi ada yang disebut gimana kita melakukan activity based on typical orang, ada yang harus satu-satu, ada yang harus dikerjakan multitasking, ya, that's a typical orang. Kemudian ada yang sifatnya gini, pokoknya aku ada waktu, yang penting senang-senang aja. Nah, atau ada waktu, yang penting aku usahakan untuk semuanya bekerja terkait dengan job assignment dan masa depan. Nah, itu yang disebut dengan monokronik atau chronem, terkait dengan waktu. Oke, nah kita masuk sedikit lagi ya untuk pembahasan dari sisi research dari GLOBE. GLOBE itu singkatan dari Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness. Nah, mereka ini lebih besar loh melakukan research terhadap 951 company atau multinational company di 62 negara, dan mereka melakukan research itu 2 phase. Ya, pertama di phase-nya itu dilakukan ya terhadap 951 itu, tapi mereka punya multi team ya, dan yang di research itu 3 industri kategori: financial service, financial service, food processing, and telekomunikasi. Nah, ada 17.000 managers yang dia survei.
Nah, apa hasil dimensinya? Tadi kan kita udah lihat ada 6 dimensi hope state, kemudian ada terang. Sekarang ini GLOBE itu melahirkan 9 dimensi. Ya, GLOBE tadi adalah Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness. Pertama itu mirip dengan hope state. Kedua mirip, ketiga mirip, ya. Jadi uncertainty avoidance, penghindaran ketidakpastian, ternyata hasil research GLOBE itu sama gitu. Kalau negara yang tidak aman, uncertainty avoidance-nya tinggi. Kemudian power distance itu sama, jadi saya sudah tidak terangkan. Tapi collectivism dia bagi dua. Jadi ada yang sifatnya dalam society, ya, ada yang sifatnya di dalam in group. Jadi dalam kelompok yang lebih kecil, ada yang society itu lebih community lebih besar, gitu ya. Nah, kemudian dia juga ada yang disebut persamaan hak atau genders. Kenapa dia buat ada yang seperti itu? Nah, kita udah belajar kan ya, kalau yang namanya orang-orang di beberapa negara perempuan by gender itu relatif dengan edukasi yang sama dengan pria, mereka belum tentu punya hak yang sama di dalam posisi manajemen. Nah, jadi gender egalitarianism berdasarkan GLOBE Project itu termasuk dimensi budaya yang menjadi isu. Ya, misalnya kalau di Middle East, di Timur Tengah, itu yang namanya tim manajemen itu semuanya harus terekspos keluar adalah lelaki. Karena lelaki itu dianggap imam kepala. Kemudian berikutnya terkait dengan assertiveness. Assertiveness itu adalah tegas dalam mengemukakan pendapat. Jadi ketegasan ada loh tipikal dari most of warga negara di negara tersebut lebih tegas. Contohnya Jerman. Tapi kalau Indonesia dia tanya, aduh nggak enakan gitu. Ada loh tipikal yang gitu kan. Nah, jadi assertiveness-nya dia lihat. Kemudian future orientation. Tadi kayak kita lihat orang yang berpikir ke depan. Orang yang lebih visioner. Itu orang yang future orientation-nya lebih tinggi. Ada yang berdasarkan performance. Jadi kalau ada satu negara, ya kayak tadi kita lihat orang Amerika, dia lebih memikirkan performance-nya. Kemudian yang terakhir adalah human orientation. Kenapa human orientation ini menjadi penting? Karena ada orang yang lebih taking care, ya. Ada yang rigid, ada yang lebih berpikir segala sesuatu itu harus dilihat dari human rights-nya. Itu yang disebut dengan human orientation. Sampai di sini pengertian 1 sampai 9 ada yang nggak paham? Biar saya jelaskan kembali. Cukup paham? Henrius? Saya Bu masih kurang paham Bu. Nomor berapa? Kalau saya sih di perbedaan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 itu sama, hanya ruang lingkupnya. Kalau yang nomor 3 itu lebih besar. Community-nya. Kalau yang nomor 4, dia tetap melakukan activity tapi dalam grup. Misalnya komunitas sepeda, komunitas anak-anak muda. Ya, tapi kalau dikumpul tidak hanya komunitas sepeda tapi komunitas tenis dan dalam ruang lingkup size ukuran yang lebih besar, itu yang disebut dengan society collectivism. Tapi terkait sosialitas masyarakat apa? Ya, itu yang disebut dengan societal collectivism. Kalau assertiveness itu apa, Bu? Tegas. Assertiveness. Tadi kita dengar contoh tipikal orang Jerman. Dia lebih assertif, lebih tegas. Tapi tipikal orang Indonesia, dia assertiveness-nya lebih rendah. Kurang tegas. Bukan berarti keras ya, Bu. Tegas itu berarti apa adanya, to the point. Ikut aturan, iya. Dia langsung decision-nya itu dia tidak di dalam kadang-kadang orang yang assertiveness-nya rendah, ketegasan rendah itu kadang-kadang dia berada di gray area. Tapi kalau ini salah ya salah, benar ya benar. Paham?
Ada lagi yang tidak paham? Di mana? Henlius, saya tadi tanya Henlius. Henlius, where are you? Iya, Ibu. Aha, where is your camera? Mana wajahnya nih? Muka saya baru bangun, Bu. Kamu baru bangun. Udah mandi belum? Belum, Bu. Nah itu kan. Makanya tadi saya bilang sometimes itu company itu membuat aturan lain gitu. Kalau kita mau ke kantor, kan kita harus misalnya starting kerjanya 9 to 5. Jam 9 itu udah harus di kantor misalnya. Nah kalau kita kelas jam 7 kan bukan artinya baru bangun ya, udah siap. Nah makanya kita dosen-dosen itu tidak hanya di Quick JRI. Ya, apalagi saya kalau ngajar di bank itu lebih keras ya. Itu kalau tidak ada kamera on, itu saya biasanya itu tidak akan memberi apa ya istilahnya insentif apapun. Apalagi pada saat saya tanya orangnya kamera off, tidak kamera terus nggak ada, itu udah pasti ada something yang akan saya lakukan untuk orang tersebut. Kan kita belajar tuh ada aturan main, ya. Oke, Henrius. Nggak apa-apa kamu kayak gitu, tapi kan yang penting kamu kamera on. Terus usahakan kalau mau kelas itu siap, ya. Henry sampai sejauh ini paham? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Nah, ini tadi udah kita infokan ya. Jadi di Globe itu ada perbedaan ya terhadap dimensi budaya Hofstede dan Trompenas. Tapi tetap mereka melihat bahwa ada juga yang sama dari dimensi Hofstede dan Trompenas. Dan mereka itu biasanya memberikan hasil ikhtisar yang komprehensif atau hasil survei yang komprehensif terhadap stereotip umum dari dimensi budaya-budaya yang ada di dalam sekumpulan managers yang mereka periksa tadi. Dari 951 company atau organisasi. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Supaya kita masuk ke